Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah anatomi dan histologi. Masuki minggu ke-7 pertemuan kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang anatomi respirasi dan sistem respirasi pada ternak, baik itu ruminansia maupun pada ternak non-ruminansia, dalam hal ini adalah unggas. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang anatomi otot ternak bagian pertama. Jadi karena lumayan banyak ya bahan tentang otot atau miologi perototan pada ternak, maka saya membagi jadi dua bagian. Bagian pertama untuk minggu ke-7 dan bagian kedua untuk minggu ke-8. Nah, sebelum mulai perkuliahan, seperti biasa saya akan membacakan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjabarkan dan menjelaskan pembagian otot leher dan bagian depan atau kranial ternak, serta organ aksesorinya. Oke, kita lanjut saja. Ini ada sekitar 122 slide. Mudah-mudahan bisa dipersingkat. Oke, untuk pertama. Ini adalah pembagian area tubuh ternak. Hal ini harus diketahui sebagai dasar dari letak dan susunan dari muskulus atau otot ternak. Otot ternak disebut sebagai muskulus atau daging atau otot yang menempel pada tulang atau otot skeleton. Nah, otot skeleton ini sendiri penamaannya itu berdasarkan dari tulang, tempat dia melekat pada tulang. Nah, itu jadi namanya mirip. Nah, sehingga pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai posisi tulang, nama-nama tulangnya, terus bagian-bagian tulang. Nah, ini akan sangat menentukan dan akan memudahkan jika kalian sudah mengetahuinya. Nah, makanya mata kuliah anatomi itu mata kuliah yang saling terkait satu sama lainnya. Kalau misalnya bagian-bagian skeleton atau bagian tulang belum diketahui, maka akan sulit untuk memahami bagian-bagian otot. Nah, saya ulangi kembali, ini adalah pembagian tubuh hewan atau ternak. Yang pada umumnya pada hewan yang berkaki 4 seperti ini. Nah, bagian atas itu dorsal, kemudian bagian bawah ventral, bagian depannya disebut kranial atau anterior, kemudian bagian belakangnya disebut caudal atau posterior. Nah, ini dari arah lateralnya ya. Kemudian dari arah dorsal kita lihat di sini. Dari arah dorsal ini pembagian tubuh ternak dibagi menjadi ada 2 bagian. Di sebelah sisi luar ini disebut area lateral. Kemudian di bagian dalamnya disebut medial atau sisi dalam. Nah, jadi kalau misalnya ada istilah medial nanti artinya dia berada di sisi dalam. Mengapa demikian? Mengapa pembagian demikian? Karena ternak terbagi menjadi 2. Ada hewan terbagi menjadi 2, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya ada sisi medial. Begitu pula dengan sisi luar, sisi lateralnya.
Oke, lanjut. Ini adalah kita mulai dari bagian leher. Jadi nanti adalah otot-otot sekitar leher. Nah, ini ada nomornya ini semua. Ada sekitar leher sini. Oke, kita mulai saja. Untuk lapisan pertama, nah, jadi otot itu sekumpulan struktur daging yang saling menumpuk satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalau untuk melihat otot mana yang mana, nah ini harus dibuka satu-satu. Nah, dibuka per layer. Nah, ini kita lihat dulu lapisan pertama pada leher, bagian dorsolateral. Dorsolateral itu adalah dorsal ini bagian atas tadi tuh. Kemudian lateral itu bagian luar, sebelah luar. Artinya ini adalah otot-otot bagian atas sebelah luar. Nah, ini ada keterangannya. Otot yang pertama, Nah, ini bagian pertama adalah musculus brachiocephalicus. Nah, ini bagian luar dari leher. Nah, dan lumayan besar. Kemudian yang kedua ada musculus omotransversarius. Nah, jadi di bagian sini ada menonjol di hampir di arah scapula ya. Nah, namanya musculus omotransversarius. Nah, karena dia berada di scapula transversarius ya, makanya dikatakan musculus omotransversarius. Kemudian yang selanjutnya di bagian tengkuk leher nih ada musculus trapezius cervicis. Nah, bentuknya segitiga ya, makanya dikatakan musculus trapezius cervicis karena dia berada di bagian tulang cervicalis. Nah, kemudian ini yang kuning namanya cleido occipital, ada di sini. Kemudian ini musculus cleido occipital, kemudian musculus cleidomastoides, dan yang orange di bawah ini adalah musculus cleidobrachialis. Lanjut. Nah, ini ada bagian kecil. Nah, kemudian kalau dibuka, otot yang bagian lateral tadi dibuka, dipotong. Nah, ini potongannya tadi ini dibuka, dipotong. Nah, maka ini adalah lapis kedua di bagian bawahnya. Lapis kedua pada leher, bagian dorsolateral juga. Nah, ini belum bagian medialnya, belum pernah melintangnya. Di sini ada musculus splenius cervicis. Ini bentuk segitiga juga kecil. Kemudian musculus rhomboideus cervicis. Nah, ini semua hampir ada cervicisnya karena memang bagian cervicalis ya. Kemudian ada beberapa bagian di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya musculus serratus ventralis cervicis. Jadi semua musculus yang modelnya seperti ini namanya musculus serratus. Bagian toraks juga ada nanti, tapi kita akan bahas minggu depan. Namanya musculus serratus cervicis karena musculus serratus yang berada di bagian cervicalis, bagian leher. Lanjut, ini lapisan kedua masih ada leher, ada dorsolateral. Nah, kalau tadi menghadap ke kiri, sekarang menghadap ke kanan. Yang ini disayat lagi, maka akan kelihatan musculus longissimus capitis bagian sini. Kemudian bagian atasnya adalah musculus spinalis semifinalis capitis. Nah, jadi musculus seminalis dan semifinalis capitis. Nah, ini di bagian atasnya longissimus capitis. Kemudian bagian bawahnya ada musculus splenius cervicis. Nah, di bawahnya lagi ini yang ungu musculus longissimus atlantis, ini yang kecil nomor 5. Kemudian ada musculus atlanto-occipitalis. Nah, ini bagian lapisan kedua leher. Kemudian dibuka lagi, ada lagi lapisan ketiga. Nah, di bawah yang tadi lapisan kedua ada lagi lapisan ketiga. Nah, yang di bagian atas ini musculus seminalis capitis. Kemudian di bagian bawahnya nomor 3 ini musculus longissimus capitis.
masih sama yang tadi, sambungannya. Kemudian ada musculus longissimus atlantis, masih sama yang tadi, sambungannya juga. Yang di bagian atasnya sedikit, ini nomor 4 adalah musculus atlanto-occipital, sama sambungannya tadi. Nah, ketika dibuka lagi di bawah bagian lapis ketiga, nah maka akan kelihatan susunan otot ini. Ini lapisan keempat, bagian dorsal. Bagian dorsal itu bagian atas. Ada ini pars lamellaris namanya. Ini adalah ligamen. Nah, bagian-bagian keras yang menjadi pengikat otot ke tulang adalah ligamen. Nah, ini namanya ligamen pars lamellaris ligamentum nuchae. Ligamentum nuchae. Kemudian ini di bawahnya ada musculus longissimus capitis, dan sama yang tadi lanjutannya musculus longissimus atlantis juga. Nah, jika dibelah secara melintang, leher itu dibelah secara melintang. Nah, ini cervicalisnya ya, ini tulang cervicalis atau cervicalis. Maka akan diperoleh penampakan seperti ini, preparat seperti ini. Nah, di sini ada berapa musculus. Nah, ini yang di bagian musculus paling luar, di otot paling luar adalah musculus brachiocephalicus. Kemudian yang kedua setelah ini lemak ya. Ada musculus omotransversarius. Kemudian nomor 3 ini ada musculus trapezius. Nah, ini yang banyak itu berbaris, berjejer. Kemudian dalamnya ada yang kecil lagi, musculus sphenius. Nah, ini bagian atasnya ada musculus rhomboideus. Bagian bawah ada musculus serratus ventralis cervicis 2. Nah, ini yang kecil juga. Nah, ini tulangnya. Cervicalis keempat. Nah, cervicalis keempat. Nah, di bagian leher juga arah dorsal. Jadi saya percepat. Nah, ini ada musculus. Nah, ini tidak kena ya. Musculus longissimus atlantis 3. Nah, kenapa dikatakan atlantis 3? Karena dia berada pada tulang atlantis. Kemudian ada cervicalis keempat. Nah, ini musculus semipinalis capitis 3. Kemudian musculus capitis 3. Lanjut ada musculus capitis 3 juga, ini yang agak besar nih. Kemudian ada musculus longissimus atlantis 3. Ada musculus longissimus capitis sama-sama yang tadi. Nah, ini atlas cervicalis keempat. Nah, ini axial muscle nuchae layar keempat sama tadi. Ada musculus rectus capitis dorsalis major et minor. Nah, jadi mayor dan minor ada di sini. Ini kalau ditarik ya, ini alat penariknya, preparat. Kemudian yang keenam ada musculus obliquus capitis cranialis. Di sambungannya di bagian caudalnya ada musculus obliquus capitis caudalis. Nah, karena di bagian caudal. Ini bagian kranial. Jadi musculus obliquus itu ada 2, ada bagian kranial, bagian depan, kemudian ada yang bagian caudal sambungannya. Nah, ini flexor extensor motion. Nah, ini alat mengatur meregang dan meregang, memanjangkan leher dan memendekkan leher. Ini otot-ototnya ada 3, ada 1, 2, 3. Axial muscle. Nah, bagian ventral cervicalis. Nah, ventral itu bagian bawah ya, tadi bagian dorsal. Dorsal itu bagian atas, sekarang bagian ventralnya. Ini gerak flexor, gerak meregang, ada longus capitis sama dengan yang tadi ini. Kemudian ada musculus longus atlantis. Nah, ini ingat posisinya musculus longus selalu selalu di bawahnya vertebra. Nah, selalu di bawahnya vertebra. Musculus longus capitis.
Kemudian ada dua di sini, musculus multifidus cervicis, kemudian musculus intertransversarii. Dan bagian bawah ada musculus longus colli. Nah, ini sebenarnya mengatur gerak flexor, extensor, gerak meregang dan memendekkan leher, mengangkat dan menurunkan leher. Kemudian ada musculus intraversarius bagian sini. Transversarius ada processus articularisnya. Ini musculus interversarii. Ini berada di proses articularis dan proses transversus pada scapula, sebelum scapula ya. Ini perampang melintangnya, bisa dilihatnya tadi, musculus multifidus cervicis, kemudian musculus intertransversarius bagian sini, kemudian di bagian bawahnya ada musculus capitis, kemudian di bagian dalam ini ada musculus longus atlantis. Ini yang dua, di bawah dari cervicalis ada musculus collii. Dan yang di bawah sini yang terakhir ada musculus ilicostalis. Nah, ini berfungsi untuk flexor extensor motion atau gerak flexor meregang dan memendekkan leher. Nah, ini flexor musculus yang digunakan untuk menarik lower neck di bagian bawah leher adalah musculus craneus, ada musculus craneus dorsalis, dorsalis di bagian atas ini, kemudian di bagian bawahnya ada musculus craneus prima costae atau disebut juga musculus medius ventralis. Dan atasnya ada musculus scalaneus minimus atau disebut juga medius dorsalis. Ada musculus medius ventralis, ada musculus medius dorsalis. Nah, kita masuk ke trunkus bicaroticus. Nah, trunkus bicaroticus ini atau susunan saraf ya. Ini ukurannya 7 sampai 10 mm dan relatively large. Pada dasarnya lebih besar dibandingkan antara si domba dengan kambing. Kemudian dibagi menjadi dua. Ini pembuluh darah ya. Ada dua, ada kiri dan ada kanan. Arteri carotis communis. Nah, namanya arteri carotis communis. Itu dibagi menjadi dua, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, tadi ototnya, sekarang kita masuk ke aksesorinya. 1. Muscular branches, 2. Esophageal dan tracheal branches, kemudian ada parotid artery, ada cranial thyroid artery, ascending pharyngeal artery, dan yang keenam adalah caudal thyroid artery. Nah, jadi ini semua aksesorisnya dari arteri carotis communis. Ini ada 6 bagian. Nah, ini saraf pada susunan saraf pada leher. Nah, ini bisa dilihat ada nervus cervicalis ventralis 3. Nah, karena dia berada di cervical bagian ventral, cervical 3 bagian ventral. Kemudian ada cervicalis ventralis 4 dan ada yang kelima. Yang terakhir yang 7 dan yang ke-8. Ada yang bagian atas. Nah, ini sudah torak di sini, thoracalis. Jadi ada nervus. Yang kuning ini ada nervus thoracalis, saraf thoracalis. Bagian depan ada saraf vagus. Kemudian depannya lagi ada saraf accessorius. Nah, ini harus diingat bahwa jumlah dari nervus cervicalis ini ada 8. Jadi dari awal di sini
sampai 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini kalau bagian lateralnya, cuman ini yang bisa dilihat. Dan kalau dibuka lagi maka jumlahnya ada 8. Nah, ini kemudian ada lungus capitis dan lungus atlantis. Nah, di bagian situ ada saraf juga, ada nerve, neck muscle on ventral part, bagian ventralnya, bagian flexor. Ini ada musculus sternomandibula. Ini kemudian di bagian bawahnya ada musculus sternomastoideus. Nah, ini digunakan sebagai otot untuk menelan makanan. Nah, ini tadi ada musculus sternoroides, musculus omohyoideus, dan musculus sternohyoideus. Nah, ini semuanya digunakan untuk sebagai otot menelan makanan. Jadi yang berfungsi untuk memasukkan makanan, mengkontraksi, itu adalah otot ya. Dari kerongkongan, dari kerongkongan, dari tenggorokan. Nah, ini bagian bawahnya ada musculus flexor head and neck di sini. Ini digunakan untuk mengangkat kepala, menurunkan kepala. Ada musculus sternomandibula, kemudian musculus sternomastoideus bagian bawah. Kemudian untuk motoris muscle, untuk os hyoidea, tulang hyoidea di bagian sini ada musculus sternohyoideus dan musculus sternohyoideus, hyoid dan hyo. Bagian atasnya ada musculus omohyoideus. Nah, ini semua melengket pada os hyoidea ya, makanya namanya ada semua hyoideusnya. Nah, untuk nervus di area cervicalis, ini bagian-bagiannya. Nah, ini yang cervicalis tadi. Jadi semua itu sebenarnya ada 8. Nah, ini bagian 3, 4, 5, 6. Ini kalau dibuka lagi maka ada 8. Nah, ini nervus vagosympathicus, kemudian arteri communis. Nah, ini arteri communis. Nah, ini kalau dipotong ini harus terpotong semua ini arterinya, sarafnya ini. Nah, ini bagian trakea, ini trakea yang kelihatan. Kemudian vena jugularis yang ini. Jadi kalau menyembelih sapi ada bagian sini. Nah, sehingga terpotong trakeanya, terpotong vena jugularisnya, terpotong arterinya. Seperti itu. Nah, organ dalam leher. Ini ada nervus cervicalis dorsalis, kemudian ada aksesoris. Nah, ini lipoglandula. Nah, jadi ada lipoglandulanya di sini. Lipoglandula cervicalis superficialis, ini warna putih-putih. Kemudian ada nervus aksesorisnya sebelah sini. Serius. Nah, untuk esophagus, ya, do you remember the position of the esophagus? Apakah kalian mengingat di mana posisi esophagus? Nah, ini ya, esophagus trakea, kemudian ini organ pernapasan, kemudian esophagus di sini, di bagian sini, di bulkus otot esophagus. Nah, ini perampang melintang lagi leher. Nah, ini trakea ya, ini trakea. Ini arteri karotisnya, trakeanya ini. Ini tanda panahnya. Nah, ini trakea, kemudian nervus vagosympathicus dan arteri karotis communis. Nah, ini yang vena jugularis. Jadi kalau kita memotong sapi ini harus terpotong semua. Potong trakea, terpotong arteri, terpotong vena jugularis. Nah, baru bisa dikatakan halal sembelihannya. Oh, ini ada. Nah, ini trakea, ini esophagus. Ini lubang saluran pernapasan, ini saluran pencernaan. Harus terpotong ini, terpotong arterinya, terpotong vena jugularisnya. Jadi 4 area yang terpotong.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian kranial. Nah, tadi bagian leher, kemudian masuk ke bagian kranial. Bagian kranial ini adalah alat gerak depan dari hewan ternak. Nah, untuk bagian depan dikatakan ratio membri thoracici atau rangkaian otot yang menyusun alat gerak depan. Nah, ini ada beberapa regionya dari atas sampai bawah sini. Ada 9. Ini akan kita jelaskan. Ada regio scapularis, bagian scapula, ada regio articulatio humeri, bagian humerusnya. Kemudian regio brachii, bagian brachiinya. Ini regio tricipitalis, kemudian regio cubitis, bagian cubitisnya. Kemudian regio antebrachium, regio carpi, regio metacarpi, metacarpi, dan regio digiti. Regio digita atau regio digitorum manus, itu daerah kuku. Nah, untuk bagian lateral sendiri, pada bagian ekstremitas kranial ini yang akan dibahas adalah satu, daerah sisi lateral scapulohumeri. Nah, jadi daerah scapula dan humerus, daerah tulang scapulanya. Nah, sudah kan dibahas minggu lalu tuh, seminggu sebelumnya scapula, bagian scapula pundaknya, kemudian humerusnya bagian bagian lengan sapi. Kemudian daerah sisi dorsolateral itu dorsal bagian atas luar antebrachium, kemudian daerah sisi dorsomedial, di daerah dorsal medial bagian atas dan dalam antebrachium, dan daerah axilla. Nah, scapulohumeri lateral itu dilengkapi dengan susunan otot yang kuat dan memiliki ukuran panjang memadai karena menghubungkan daerah kepala dan leher dengan anggota gerak depan dan bertaut pada dinding toraks. Nah, jadi dia melengket pada dinding toraks, menghubungkan kepala dan leher, dan dia melengket ke toraks. Kulit pada daerah ini ketat dan erat, digunakan untuk berjalan. Sulit digerakkan karena otot kulit tidak hanya terdapat pada daerah ini. Kondisi kulit agak longgar dan terdapat musculus cutaneus homobrachialis. Nah, untuk yang scapulohumeri pertama, kita mulai dari scapulohumeri lateral. Ini batas-batas daerah lateral scapulohumeri ada 4. Bagian proksimal, itu bagian atasnya, adalah daerah dorsoscapula. Nah, bagian proksimal bagian atas, bagian dorsoscapulanya. Kemudian distal, daerah cubiti, itu bagian bawah, dan proksimal dari antebrachium. Kemudian kranial itu bagian kepalanya depan, daerah kolilateral, dan kaudalnya itu daerah toraks lateral. Nah, ini adalah batas-batasannya. Orientasi daerahnya adalah spina scapula dan tuber olecranon. Nah, ini kalau sudah mengerti di bagian os pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini ada bagian-bagiannya, maka semua otot yang melengket ini adalah pada bagian ini, pada bagian tulang tersebut. Ini scapulohumeri lateral, ini bagian-bagiannya. Nah, ini terlalu kecil tulisannya, nanti silahkan diperhatikan lebih mendetail. Tapi ini akan dijelaskan satu-satu. Pertama, lapis 1. Nah, lapis sebelah lateralnya, lapis pertama. Apabila kulit pada bagian ini dikuatkan atau dibuka, baru dibuka kulitnya, maka akan kelihatan bangunan sebagai berikut. Ada musculus trapezius, musculus deltoideus, musculus brachiocephalicus, musculus triceps brachii, musculus tensor fascia antebrachii. Kita mulai dari trapezius. Nah, ini seperti ini gambarnya, membentuk segitiga. Nah, jadi jika kulitnya dibuka, maka akan kelihatan ini pertama, musculus trapezius. Bentuknya segitiga lebar. Apabila dua bagian otot ini, dex et sin, dibentangkan bersama-sama, dua otot ini dibentangkan bersama-sama, maka akan tampak berbentuk segi 4. Nah, jika dibentangkan bersama-sama maka berbentuk segi 4. Tapi kalau misalnya tidak dibentangkan, maka modelnya berbentuk segitiga. Otot ini bagi menjadi 2 bagian, yaitu pars cervical dan thoracal.
origo. Origo adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang. Jadi nanti ada istilah origo dan insersio. Origo ini adalah bagian ujung otot yang melengket pada tulang. Sedangkan untuk insersio adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang. Bagian ujung otot, kalau origo bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan yang tetap atau stabil pada saat kontraksi. Jadi tetap pergerakannya, tidak berubah-ubah seketika berkontraksi. Atau dikatakan tendon pada tulang yang tidak digerakkan. Sedangkan insersio adalah bagian otot yang melekat pada tulang dan akan mengalami perubahan posisi ketika terjadi kontraksi atau disebut sebagai tendon pada tulang yang dapat digerakkan. Nah, untuk origonya sendiri pada musculus trapezius ada pada bagian pars cervicalis, os vertebrae cervicalis 2 sampai ke 7. Kemudian di bagian pars thoracalis itu tulang vertebrae thoracalis ke 12. Untuk insersinya sendiri ini adalah tulang tendon yang bisa digerakkan di bagian spina scapula. Kalau ini scapula, ini bagian scapula, maka di bagian sini ada spina scapula. Ini. Nah, ini adalah insersionya. Ada tendon yang bisa bergerak. Nah, yang selanjutnya adalah musculus deltoideus. Nah, ini yang tadi ya, trapezius. Sekarang musculus deltoideus. Punya bentuk segitiga juga. Nah, ini bagian kecil, namun lebih kecil ini. Mempunyai bentuk segitiga terbalik, terletak pada sisi kaudal musculus omotransversarius dan musculus triceps brachii. Bagian kaudalnya, bagian belakangnya. Oke, origonya adalah acromion o scapula, spina scapula melalui aponeurosa yang menutupi musculus infraspinatus serta margo caudal scapula. Jadi bagian scapula adalah origonya, kemudian di insersionya adalah tuber deltoideus, pars capicularis akan berinsersio juga pada fascia yang menutupi musculus triceps brachii. Kemudian berfungsi sebagai flexor sendi, scapula humeri, dan dapat juga sebagai abduksi anggota gerak depan. Jadi bisa meregangkan dan menarik anggota bagian depan ototnya. Kemudian selanjutnya adalah musculus brachiocephalicus. Ini berbentuk memanjang dan terentang. Nah, ini tadi depannya ini. Di depan musculus deltoideus tadi ya ini. Depan panjang sekali. Berbentuk memanjang dan terentang di lateral leher. Mulai daerah kepala sampai kaki depan atau humerus. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu pars cleidocephalicus et cleidobrachialis. Nah, kontraksi dari otot ini akan menimbulkan akibat terangkatnya anggota gerak depan ke kranial. Nah, jadi kalau dia kontraksi maka kakinya akan maju. Tetapi apabila sebagai titik tetap adalah kaki depan, maka gerakan yang terjadi adalah membuat flexor leher ke arah lateral. Jadi otot ini digunakan bisa untuk menggerakkan kaki depan, atau bisa juga untuk sebagai titik tetap kaki depan. Nah, selanjutnya musculus triceps brachii bagian bawah sini. Lokasi otot menempati daerah sudut antar os scapula dengan os humerus. Jadi scapula ini, humerus ini, nah, jadi antaranya. Sudut yang dibentuk oleh dua tulang tersebut di atas cukup luas sehingga otot ini mempunyai fungsi sebagai penutup ruang yang terbentuk antara kedua tulang tersebut. Nah, jadi lihat yang terbentuk antara kedua tulang os scapula dan os humerus. Secara umum otot ini mempunyai 3 kaput, 3 kepala ya. Ada kaput longum, kaput lateral, kaput media, dan kaput accessorius. Kemudian lanjut
Masih lanjut, origonya ada di caput longum. Yang di caput longum adalah margo caudalis o scapula, tempat melengketnya ke tulang. Kemudian ada caput lateral, sisi lateral kaki, tulangan atas atau tuberculosis. Kemudian caput medium, fascia medialis os humerus. Kemudian caput accessoris adalah margo caudal os humerus. Dan insersionya di caput longum bagian caudal lateral olecranon, kemudian caput lateral, fascia lateralis olecranon dan tendon dari caput longum. Kemudian caput mediumnya itu bagian mediocranial olecranon. Caput aksesorisnya bergabung dengan caput lateral di sisi lateral olecranon. Nah, itu adalah origo dan insersionya. Origo yang tadi adalah tendon yang melengket yang tidak bergerak, sedangkan insersio adalah tendon yang melengket yang menghubungkan otot ke tulang, namun bisa berpindah posisi ketika berkontraksi. Kemudian musculus tensor fascia antebrasii. Nah, ini di bagian belakangnya yang tadi. Yang belakangnya ini musculus triceps brachii. Berfungsi sebagai ekstensor sendi siku atau kubuti. Nah, ini siku. Berbentuk langsing dan panjang dan terletak berada di sepanjang sisi kaudal dari caput longum musculus triceps brachii. Nah, ini sisi kaudalnya ya, sisi belakangnya dari musculus longum, dari caput longum musculus triceps brachii. Origonya berada di sudut belakang os scapula dan fascia yang membungkus musculus intraspinatus. Kemudian insersionya sisi medial olecranon. Nah, kalau pada kambing daerah insersionya berada di aponeurosa. Lanjut untuk lapis 2. Apabila rangkaian otot yang tadi, yang awal pertama itu dibuka lagi pada sisi lateralnya daerah articulatio scapulohumerus, maka akan dijumpai otot-otot sebagai berikut. Ada musculus serratus ventralis, musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Supraspinatus itu bagian atas, infra bagian dalam. Ini kita lihat yang mana saja bagiannya. Nah, yang pertama musculus serratus ventralis. Nah, bagian sini. Nah, ini lapis kedua ya, setelah dibuka yang lapis pertama tadi. Merupakan otot yang besar, berserat, punya bentuk seperti kipas, dan berlokasi dari wilayah leher lateral sampai dada, leher sampai dada. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu pars cervicalis dan pars thoracalis. Nah, karena dia berada di bagian cervical dan thoraxnya, maka dibagi menjadi dua tergantung dari tempat tulang dia melekat. Origonya di pars cervicalis adalah processus transversus vertebralis, cervicalis 4 dan 5. Kemudian pars thoracalisnya adalah di pars thoracalisnya fascias lateralis thorax di costae 1, 7 atau 9. Insersionya untuk pars cervicalis atau pars cervicalisnya karena ada dua, fascia costalis dari bagian kranial os scapula, dan untuk thoracalisnya linea muscularis os scapula, angulus caudalis scapula. Lanjut di musculus supraspinatus. Ini merupakan otot yang juga berfungsi sebagai ekstensor sendi bahu. Nah, jadi muskulus yang digunakan untuk merenggangkan sendi bahu. Bentuk otot ini relatif tipis di daerah ini ya, di daerah origonya, dan akan semakin tebal di daerah ventral atau insersionya. Yang tipis di sini menjadi tebal di bawah sini. Origonya fossa supraspinatus dan di sisi ventral cartilago scapula. Cartilago scapula. Ini cartilago scapula. Origonya, kemudian insersionya di sini di bawah pada bagian kranial tuberositas mayor os humerus. Nah, ini os humerusnya. Nah, tuberositas mayor os humerus di sini. Nah, jadi insersio ini origo insersio, jadi tempat melekatnya tendonnya dari otot ke tulang. Lanjut ada musculus infraspinatus yang terakhir untuk yang lapis kedua. Nah, berlokasi bagian belakang spina scapula, mengisi fossa
infraspinata scapula. Kedudukan otot ini terlindungi di bagian bawah musculus deltoideus. Nah, jadi pas di bawahnya musculus deltoideus. Setelah dibuka, maka dia berada di bawahnya musculus infraspinatus. Origonya di fossa infraspinata dan cartilago scapula. Nah, ini origonya di sini. Kemudian insersionya sisi kranial, tuberositas mayor humeri. Sini. Kemudian bekerja sama dengan musculus teres minor dan musculus deltoideus sebagai flexor sendi bahu. Ini meregangkan, mengencangkan bahu. Selain itu juga sebagai adduktor kaki depan. Nah, selain untuk merenggangkan dan merenggangkan bahu, sebagai adduktor juga kaki depan. Lokasi di belakang spina scapula mengisi fossa infraspinata o scapula. Kedudukan otot ini terlindung di bagian bawah dari musculus deltoideus. Sama ini yang tadi. Oh, ini 2 kali, sorry. Lanjut. Nah, ini lapisan 3. Apabila musculus tricep berhasil dipotong, nah ini jika ini dipotong, ini. Nah, di arah kaput lateralnya dan dilepaskan kaput lateralnya, lepaskan ini. Nah, maka akan tampak nervus radialis, arteri atau vena circumflexa humeri caudalis, musculus brachialis dan musculus anseoneus. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini tadi dibuka, dipotong di sini, dibuka jadi terbuka seperti ini. Ada nervus cutaneus anterosi cranialis, arteri circumflexa humeri caudalis, vena cephalica, nervus radialis ramus superficialis, nervus radialis dan nervus radialis ramus profundus. Ini semua. Kita mulai dari nervus radialis. Merupakan sabut syaraf yang berasal dari ramus ventral nervus cervicalis 7 dan 8 serta nervus cervicalis 1. Syaraf ini pada saat ke arah cranioventral akan berdekatan dengan arteri subscapularis, arteri thoracodorsales, vena thoracica externa, dan kemudian baru masuki di antara musculus teres mayor, caput logum, dan caput lateral musculus tricep brachii. Kemudian menuju ke arah sulcus spinalis dari os humerus bersama-sama dengan arteri collateral radialis. Nah, itu nervus radialis yang tadi. Nah, ini dia dari sini masuk ke dalam. Saya turun ke bawah sini ya. Kemudian ada arteri atau vena circumflexa humeri caudalis, berasal dari arteri subscapularis, menyelinap di antara musculus subscapularis dan musculus teres mayor. Ini adalah musculus tricep brachii dan musculus brachialis. Arteri ini terbagi menjadi 2 ramus, ada ramus proksimal, ada ramus distal. Ramus proksimal ini akan memvaskularisasi musculus deltoideus dan musculus brachii, musculus teres minor, musculus infraspinatus, dan bagian kraniolateral sendi bahu. Sedangkan untuk ramus distal sering disebut sebagai arteri collateralis radialis. Nah, ini musculus brachialis seperti ini. Ini semua. Nah, otot ini dari sini musculus brachialis. Otot ini tebal, sepertinya seperti spiral. Jadi seperti spiral ya. Atau musculus spiral, makanya dikatakan musculus spiralis, dan tertutup oleh kaput lateral musculus tricep brachii. Ini tadi tertutup. Kemudian origo sepertiga proksimal bagian kranial os humerus, insersionya facies medialis processus conoideus os ulna. Nah, ini sudah mulai ketemu dengan os ulna ya, di bawahnya radius ulna, di bawah humerus, dan ligamentum interosseum yang terletak di sisi caudal os radius. Fungsinya sebagai flexor sendi siku. Nah, itu untuk meregangkan sendi siku. Musculus anconeus yang terakhir ini, musculus anconeus ini. Lapis 3 yang terakhir tadi. Ini nomor 3 dalam musculus anconeus, terletak menutupi fossa oleh krani dan sedikit tertutup oleh musculus tricep brachii caput lateral.
makanya dipotong supaya bisa kelihatan. Origo itu sepertiga distal dari bagian caudal os humerus. Insersionya facialis lateral olecranon. Nah, kita masuk ke dorsolateral antebrasium. Atas-atasnya, batas regio antebrasium ini adalah proksimal. Bagian proksimalnya daerah articulatio scapulohumeri. Kemudian daerah distalnya adalah daerah carpometacarpi. Titik orientasi, vena cephalika accessoria, tuber olecranon, dan deretan ossa carpi. Nah, pada regio ini akan dijumpai deretan otot ekstensor sebagai berikut. Ada 6 di sini. Ada pertama musculus extensor carpi radialis, kedua extensor carpi obliquus atau adductor pollicis longus atau adductor digiti 1 longus. Nah, musculus extensor digiti 2 propius, musculus extensor digiti communis, musculus extensor digiti 4 propius atau extensor digiti lateralis, musculus extensor carpi ulnaris atau ulnaris lateralis. Nah, ekstensornya untuk yang meregangkan, sedangkan adductor menarik. Nah, ini musculus extensor carpi radialis. Nah, ini bagiannya. Nah, berada pada bagian dorsal radius dan merupakan otot ekstensor yang terbesar di daerah antebrasium. Nah, bagian sini, kemudian ini origonya, insersionya. Ini nomor 4. Kemudian lanjut. Yang nomor 1 adalah musculus extensor carpi obliquus atau adductor pollicis longus atau adductor digiti longus. Ini. Kemudian di sini bagian sini adalah musculus extensor digiti 3. Di sebelahnya ada musculus extensor digitorium communis, dan di sebelahnya lagi ada musculus extensor digiti 4 propius. Yang terakhir adalah musculus extensor carpi ulnaris. Nah, ini jadi ini bersusunan semua 4, 1, 7, 6, 8, dan 5. Oke, kita masuk ke ini nervus radialis. Itu berada, ini untuk aksesorisnya ya. Nah, ini nervus radialis berada di samping otot-otot yang dijumpai tersebut di atas. Nah, ini di sampingnya ada nervus radialis. Maka di bagian distal antebrasium, selain otot-otot ini, di bagian distalnya, bagian distal antebrasium akan kita temukan nervus radialis. Nah, ini jadi posisinya itu nervus radialis di bagian distal antebrasium. Merupakan syarat yang bercabang dari plexus brachialis. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian medial. Tadi bagian lateralnya. Sekarang kita masuk ke bagian medialnya. Nah, kalau bagian lateral tadi bagian luarnya. Kalau dari sapi, bagi sisi luarnya. Kaki sisi luar, tangan sisi luarnya, kaki depan sisi luar. Sekarang ke kaki depan bagian dalam, sisi dalam. Nah, kan seperti ini penampakannya. Jadi organisasi dari ini adalah ada tuberitas medialis humeri, tuberitas teres mayor, tuberitas olecrani, tuberitas supraglenoidalis. Nah, ini daerah axilla. Dan ini berada pada sisi medial anggota gerak depan. Nah, bagian anggota gerak depan semua. Otot yang menghubungkan anggota gerak depan ini dengan poros tubuh daerah dada adalah, nah ini beberapa otot yang menghubungkan dari bagian sini ke dada, karena memang pas berhubungan dengan dada. Nah, itu penghubung sisi lateral. Sisi lateral itu sisi luar ya. Bagian sisi luar dada, sisi lateral dada dengan sisi medial dari humerus atau paha depan, kaki depan. Ini musculus brachiocephalicus, musculus trapezius, dan musculus latissimus dorsi. Pas berpempetan dengan ini. Kemudian penghubung sisi medialnya adalah musculus rhomboideus, musculus pectoralis, dan musculus serratus ventralis. Nah, ini bagian-bagian ototnya. Ada 15 otot untuk stimulus kranial, medial, musculus rhomboideus, serratus ventralis trocalis, latissimus dorsi, teres mayor, subscapularis, supraspinatus, tensor fascia antebrasii, trisep brachii caput longum, trisep brachii caput medial,
coracobrachialis, dan musculus bicep brachii. Ini ada semua di sini bagian-bagian dari otot kranial bagian medial, sebelah medial. Nah, ini preparat ekstremitas kranial hewan kambing seperti ini. Ini ada bagian-bagian umurnya, silahkan nanti dibaca. Ini ruminansia, sapica, carboca sama semua. Ini bagian-bagian muskulusnya, persis sama. Ada juga arteri dan vena. Ini saraf, nervus. Ini vena yang biru, arteri yang merah. Akan dibandingkan ini kelihatan di sini. Nah, dari musculus teres mayor, bentuknya pipi melebar. Nah, ini ya. Ini akan semakin melebar saat mendekati sendi bahu. Nah, jadi dari lebar kemudian melebar mendekati bahu. Merentang dari proksimal ke distal, menempati daerah kaudal, daerah atasnya dari oskapula sampai bagian atas skapula, itu bagian kaudal skapula, atau kaudal dari musculus subscapularis. Jadi bagian dalamnya skapula ditempati. Origonya itu yang muscodalis scapula, insersionya tuberositas teres osumerus. Ini fungsi aduktor kaki depan dan flexor sendi bahu sama, hampir semua fungsinya sama itu untuk aduktor kaki depan dan flexor bahu. Vaskularisasi ini adalah organ aksesori untuk aliran darah, vena dan arteri. Ada arteri subscapularis dan arteri thoracodorsales. Untuk inervasi, sistem sarafnya ada saraf axillaris dan saraf subscapularis. Musculus subscapularis, otot ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kranial, medial, dan kaudal. Fungsinya sebagai aduktor kaki depan dan flexor sendi bahu. Vaskularisasinya atau ada pembuluh darah, vena dan arterinya. Ada arteri subscapularis dan arteri suprascapularis. Kalau sarafnya ada nervus subscapularis dan nervus axillaris. Origo insersionya silahkan dibaca. Nah, kemudian ada musculus coracobrachialis. Nah, ini dikatakan coracobrachialis karena dia brachial. Nah, berbentuk tipis dan kecil, tersembunyi di sisi medial, sisi dalam. Ini kucingnya, ini kuda, ini kucing. Berada di sisi medial bahu di antara musculus subscapularis, musculus teres mayor, dan musculus brachii. Ini semua. Nah, origonya fungsinya sebagai aduktor kaki depan dan flexor sendi bahu. Sama semua fungsinya. Nah, itu rotasi keluar. Muscularis, ada arteri circumflexa, humeri caudalis, dan arteri transversa cubitalis. Sarafnya ada nervus musculocutaneus. Lanjut, musculus bicep brachii. Ini berada pada sisi kranial osumerus. Ini ya. Terdapat lacertus fibrosus yang merupakan pita fibrosa yang kuat seperti tendon dan akan menyebar pada fascia antebrachii yang akan bergabung dengan tendon musculus tensor carpi radialis. Nah, ini sistem saraf dan arterinya, kemudian origo dan insersionya. Nah, ini tricep brachii musculis, ini yang sebelah sini tricepnya, kemudian bicepnya ini depan. Nah, ini untuk meregangkan untuk aduktor dan flexor bahu dan aduktor kakinya.
Nah, menuju ke bawah ada radius ulna. Ini bagian radius ulna adalah muskulus flexor carpi ulnaris. Kemudian flexor digitorium. Nah, ini di belakang menjadi dua, ada flexor tiga, ada flexor digitorium superficialis portio superficialis, dan flexor digitorium superficialis portio profunda, dan flexor digitorium profundus caput humeral. Nah, jadi penamaannya ini berdasarkan letaknya melekat di tulangnya. Jadi kalau sudah tahu nama-nama tulangnya, bagian-bagian tulangnya, pasti mudah juga mengerti nama muskulusnya. Selanjutnya ada musculus digitorium profundus caput ulnare, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitorium profundus caput radial, musculus pronator teres, dan musculus extensor carpi radialis. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini terlalu kecil ya. Bisa dilihat. Ini bagian radius ulna ya. Ini kuda preparatnya. Radius ulna bagian medial. Nah, ini semua ada bagian-bagiannya. Silakan dilihat. Ada ototnya, kemudian ada sarafnya, ada arteri dan vena. Yang merah arteri, yang ungu vena. Ini ekstremitas kranial bagian medial hewan kambing. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini yang 17 ini musculus flexor digitorium profunda. 18 adalah musculus lacertus fibrosus. 19 musculus extensor carpi radialis. 20 musculus pronator teres. 22 ini 22 musculus flexor carpi radialis, dan 21 musculus flexor carpi ulnaris. Ya, radius ulna ya, yang di radius namanya radialis ya, yang di ulna yang namanya carpi radialis. Nah, semua musculus flexor. Nah, ini kalau misalnya dibuka, ini yang tadi yang di bawah, nah, maka akan, kalau ini dibuka ya, semua ini dibuka, maka di bawahnya akan ada seperti ini bagian-bagiannya. Untuk gambar C yang tadi, kemudian gambar D ini setelah dibuka ada flexor carpi ulnaris, kemudian ada flexor carpi radialis nomor 9, kemudian nomor 10 ada nomor 11 di bagian bawahnya ini nomor 11 yang terbuka, musculus flexor digitorium superficialis et portio profundus. 12 ada flexor digitorium profundus caput radial bagian A dan A ini. Kemudian B-nya ada musculus flexor digitorium profundus caput humeral. Kemudian 12C-nya, nah ini di depannya lagi. Ini adalah musculus flexor digitorium profundus caput humeral. Musculus flexor digitorium profundus caput ulnar. Nah, jadi tergantung dari tempat dia melekat. Nah, ini caput radial, ini di caput humeral, dan yang terakhir di caput ulnar. Kemudian 15 musculus pronator teres, dan 4 musculus extensor carpi radialis. 4 ini. Lanjut musculus pronator teres. Nah, seperti ini sebenarnya di bagian sini. Nah, berbentuk kecil, tampak sebagai pita fibrosa dengan sedikit serat nukulus. Kemudian origonya epicondylus medialis osumerus, insersinya basis medialis radius di bagian distal. Fungsi menghasilkan sedikit flexor dan di siku. Nah, ini dia. Ini anjing, ini kambing. Terletak pada bagian radius proximal os radius, terdiri dari pita fibrosa dengan sedikit muskulus. Ini nervusnya ada nervus medianus, dan fascikulusnya ada cabang dari dari arteri brachialis dan arteri medianus. Lanjut musculus flexor carpi radialis. Membentang sepanjang permukaan
Caudomedial itu bagian atas, bagian dalam, caudal medial, lengan bawah, sebagian besar berada di cranial, os radius, di bagian depan os radius. Inervasinya ada nervus medianus dan muscularis, ada arteri collaterus ulnaris dan arteri brachialis. Fungsi fleksi persediaan karpal dan ekstensi siku. Muskulus selanjutnya ada muskulus flexor carpi ulnaris, di bagian carpi dan ulna. Fungsinya sebagai fleksi persediaan karpal dan ekstensi siku. Ada nervus ulnaris di sini bagian ulna, kemudian ada arteri collaterus ulnaris dan arteri brachialis dan arteri interossei cranialis. Masih ini pada bagian view bagian caudal, bagian depan, ini bagian medial, bagian dalamnya. Kemudian lanjut musculus flexor digitorum superficialis. Pada anjing yang terdiri dari satu muskulus, sedangkan pada ruminansia memiliki dua bagian, ada venter superficialis dan ada profundanya. Untuk yang superficialis, tendonnya berjalan di atas retinaculum flexorium dan menembus fascia metakarpal dan bergabung dengan tendon profunda kira-kira pada pertengahan metakarpal. Kemudian venter profundalnya dihubungkan dengan musculus flexor digitorum profundus dan sebuah pita fibros yang kuat. Fungsinya fleksi digiti dan carpi, ekstensinya sendi siku. Ini ada beberapa arteri yang menempati dan sarafnya. Ini untuk kambing sama. Nomor 10 adalah musculus flexor carpi ulnari ini. Kemudian untuk yang 11 musculus flexor digitorium. Ini tadi sudah ya. Nah, ini musculus flexor digitorium profundus. Ada beberapa arteri dalamnya, kemudian ada nervusnya di dalam. Musculus flexor digitorum profundus pada kambing sama. Ini kaput radialnya paling profunda. Paling profunda itu lebih jauh dari permukaan, paling dalam. Bagian dalam, kemudian kaput humeralnya paling besar dan kaput ulnarnya paling lateral, paling luar. Origonya ini. Kemudian yang ketiga metakarpal. Tendon musculus extensor dorsalnya ini ya, tendon musculus extensor digitorum communis ventral medial, tendon. Nah, ini semua ada tendonnya bagian dorsalnya. Kalau caudal di bagian depan artinya bagian sisi belakangnya ya, ini bagian dorsal. Ini semua ada tendon. Kemudian bagian volar bagian depannya ada 3 tendon juga dan 1 musculus, tendon flexor digitorum superficialis, tendon musculus flexor digitorium profunda dan musculus interosseus. Nah, musculus interosseus adalah musculus yang kompleks terdiri dari jaringan yang berdaging dan tendinous, daging dan keras. Tendon membentang pada sulcus permukaan palmar metakarpi. Tendon musculus flexor digitalis superficialis ke tendon musculus flexor digitalis profundus dan menuju ke musculus interosseus. Seperti ini modelnya. Nah, nomor 27 ini ada musculus adductor pollicis longus. 23 musculus. Nah, ini bagian caudal ya. Bagian belakangnya, ini bagian volar. Bagian depannya tadi. Ini ada musculus interosseusnya tadi. Ada musculus pollicis longus 27 masuk ke musculus tendon musculus flexor digitorum superficialis, kemudian profunda. Ini profunda, kemudian masuk ke ini
musculus interosseus, jadi dari atas ke bawah. Nah, ini bagian-bagiannya, tendonnya ini tendon nomor 1, tendon bagian depannya, bagian volar nih. Ini tendon musculus extensor digitorum, tendon musculus extensor digitorum communis ventral medial. Nah, ini lateral. Nah, ini bagian lateral, ini medial, kemudian ini extensor digitorium lateralis. Nah, ini lateralis. Satu lateral, satu lateralis. Ini yang 2 juga sama, 3, 4, 5. Ini bagian sisi sebelah volarnya. Oh, ini ya betul. Dorsal caudal volar sebelah kiri. Nah, ini pada sapi. Nah, silahkan dilihat semua hampir sama semua dengan yang kambing. Ini sudah ada keterangannya, silahkan dibaca. Kemudian, nah ini aksesorinya semua, soalnya tadi sudah dibahas semua, sudah ada. Nah, tinggal dilihat kembali di bagian mana. Ini untuk fascicularis, semua arterinya, arteri axillaris, arteri thoracika externa, dan arteri suprascapularis itu adalah cabang dari arteri subclavia. 4 arteri subclavicularis terdiri dari arteri thoracoracoideus, thoracoldorsalis, arteri circumflexa humeri caudalis, arteri circumflexa scapula, dan ramus muscularis. Yang kelima ada arteri brachialis, terdiri dari 5 bagian. Kemudian ada lipoglandula juga, lipoglandula axillaris propius dan lipoglandula cubitalis. Nah, ini susunan arterinya, akan dibaca semua nomor-nomornya. Nah, semua yang dibahas tadi itu. Nah, ini kemudian ini bagian scapula humeris. Kemudian ini bagian radius ulna dan digiti manusnya. Nah, kemudian arteri axillaris, kelanjutan dari arteri subclavia dan masuk wilayah ekstremitas cranialis melalui sisi cranial costae 1. Ada arteri axillaris, arteri bercabang menjadi arteri subscapularis, arteri brachialis. Arteri trakosia externa mengarah ke caudal sepanjang dinding lateral toraks dan mulai pada daerah ventrolateral abdomen yang akan memvaskularisasi musculus pectoralis profunda. Ada musculus subscapularis sangat berkembang pada sapi, sedangkan pada kambing atau domba arteri ini berasal dari arteri prescapularis. Ini semua penjelasan arteri ya, arteri subscapularis akan dibaca. Nah, ini pembagiannya ada berapa macam. Ada arteri thoracoldorsalis, arteri circumflexa humeri caudalis, arteri circumflexa scapula, arteri ramus muscularis. Untuk arteri brachialis terdiri dari arteri circumflexa humeri cranialis, profunda brachii, collateralis ulnaris, collateralis radialis, interossa communis. Itu tergantung dari daerahnya. Kemudian lipoglandula axillaris propius terletak di daerah axilla, kira-kira berjarak 0,5 cm di sebelah caudal articulatio scapulohumeri dan di sepanjang sisi ventral musculus teres mayor. Terakhir ada lipoglandula cubitalis beroperasi pada sisi medial sendi siku atau di sebelah dorsal epicondylus medialis os humerus. Nah, ini petanya, silakan dilihat. Ya, jadi semua yang tadi dijelaskan ada di sini semua. Ini juga sama. Ini memperlihatkan ini nervnya, sarafnya, kemudian ini arterinya, ada venanya.
Ini susunan arteri dan vena sama. Nah, kemudian saraf. Untuk plexus brachialis ada 11 sarafnya. Nah, ini susunan saraf. Ini yang merah radial, saraf di bagian radial, bagian ulna, scapula, intercostal. Kemudian yang kuning supraclavicular, ini dorsal. Kemudian daerah ventral di bawah. Nah, kemudian ini musculocutaneous dan ventrolateral thoracoid nervous. Nah, ini bisa dilihat petanya. Ini sarafnya semua sudah dinomori berserta dengan ototnya. Ini ototnya, yang kuning ini sarafnya. Kalau nervous semua. Ya, ini nervous, ini otot. Ini tendon kayaknya. Ya, tendon, otot. Yang kuning itu saraf. Kemudian ini arteri. Silakan dibaca, dilihat. Kemudian ada plexus brachialis, seluruh ekstremitas kranial mendapat inervasi dari cabang-cabang saraf, dan plexus brachialis merupakan anastomus yang berasal dari cabang-cabang ventral, nervus thoracis, thoracalis 1, cervicalis 6, 7, dan 8 dengan cabang-cabang seperti berikut. Ada 1, nervus suprascapularis, nervus subscapularis, nervus pectoralis, nervus musculocutaneous. Ini tergantung dari tempatnya. 5, musculus axillaris, 6, musculus radialis, 7, musculus lunaris. Ya, tergantung dari tempat tulangnya ya. Makanya saya bilang, kalau kita sudah menguasai nama-nama tulangnya, nama-nama tempat ototnya, dan saraf dan arterinya, itu sudah mengikuti. Nah, ini 8, ada musculus medianus, musculus thoracicolongum, musculus thoracicolateralis, musculus thoracolodorsalis. Nah, ini semua. Musculus nervus thoracicolongum, nervus thoracicolateralis, musculus thoracolodorsalis. Nah, ini semua nervusnya yang kuning ya. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Memang agak sulit, harus dibaca berulang-ulang, ditingkatkan repetisinya, dihubungkan dengan petanya. Makanya perlu dilihat petanya ini, dilihat lagi petanya, kemudian dilihat bagian-bagiannya untuk lebih mudah dipahami. Sekira cukup sekian. Durasinya sudah sangat panjang. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA Group. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, kalian juga belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, saya akhiri perkuliahan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.